Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Ilham Fauzi. Jadi, di sini saya akan membahas tentang PLTN ya, teman-teman. Jadi, tentang apa saja sih untuk PLTN itu? Yakni tentang pengertiannya, yang kedua tentang cara kerjanya, yang ketiga yakni fungsi-fungsi dari PLTN itu sendiri. Jadi, dalam bidang apa saja sih PLTN itu bisa kita pakai? Apakah hanya di kelistrikan saja? Nah, di sini saya akan menyampaikan itu semua. Jadi kita langsung saja ya. Kita mulai. Oke. Nah, di sini kita membahas tentang pengertian PLTN ya. Pengertian PLTN sendiri yakni pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Ini pengertiannya. Dan untuk cara kerjanya, yakni prinsip kerja sebuah PLTN sendiri itu hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Dengan menggunakan uap yang bertegangan tinggi untuk memutar turbin dan putaran dari turbin itu sendiri yang akan diubah menjadi energi listrik. Nah, perbedaannya sendiri yakni sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panasnya. Nah, sumber panas dari PLTN yakni menggunakan bahan uranium. Jadi di sini kita dapat melihat gambaran sekilas dari proses dari putaran turbin itu yang bisa menjadi tenaga listrik dan mulai proses awalnya pemanasan dan lain-lain ya teman-teman. Langsung saja yakni pengaplikasian nuklir. Nah, di sini ada 5 bidang yakni dari bidang pangan, untuk bidang kesehatan juga bisa, untuk bidang industri, energi dan SDAL. Nah, bidang kesehatan tuh yang seperti apa sih? Ya, untuk bidang kesehatan sendiri itu seperti X-ray gitu ya teman-teman ya. Jadi kan menampilkan reaksinya. Nah, di sini ini kelebihan nuklir. Kelebihan nuklir sendiri yakni merupakan salah satu energi dengan kekuatan tinggi untuk menghasilkan daya yang luar biasa. Tak heran jika terdapat berbagai macam kelebihan dalam menggunakan PLTN. Jadi antara lainnya yakni volume sampahnya relatif sedikit, tetapi limbah radio yang dihasilkan secara radioaktif. Yang kedua, tidak memerlukan lahan yang luas. PLTN tidak memerlukan area yang lebar untuk membangun pembangkitnya. Berbeda dengan PLTA yang harus berada di area yang sangat luas. Yang ketiga, yakni letaknya sangat fleksibel. Untuk proses pendinginan, PLTN dapat diletakkan di pesisir pantai. Karena area tersebut juga terdapat air, peletakannya juga harus sesuai agar tidak mengganggu ketersediaan air minum. Emisi karbon rendah. PLTN tidak turut dalam emisi karbon. Yang keempat, yakni tidak memproduksi partikel polutan atau polusi untuk urusan pencemaran udara. PLTN merupakan pembangkit yang dapat diandalkan sebagai anti polusi atau polutan ya teman-teman. Berbeda dengan termal, berbahan fosil yang berkontribusi terhadap naiknya polutan yang ada di lingkungan. Selanjutnya yakni energi yang dihasilkan padat. Intensitas nuklir memiliki energi yang tinggi. Energi padat yang dihasilkan ini juga tidak membutuhkan banyak bahan bakar. Energi nuklir reliable karena tidak tergantung akannya cuaca. Nah, di adanya kelebihan tadi juga ada kekurangannya dari PLTN. Pembuangan PLTN sendiri itu memerlukan tempat yang khusus ya. Karena limbah yang dihasilkan itu bersifat radioaktif, sehingga efeknya sangat buruk bagi lingkungan sekitar. Apalagi kalau ada PLTN yang pembangunannya dekat dengan eh, tempat masyarakat ya, atau lingkungan yang banyak masyarakatnya. Nah, PLTN sendiri itu butuh perawatan khusus untuk menangani limbah-limbah yang sifatnya radioaktif. PLTN yang sudah tidak beroperasi itu bisa ditinggalkan secara begitu saja atau biasa disebut dengan decommissioning. Tapi hal ini juga memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar untuk mencegah paparan yang dihasilkan. Biasanya itu setelah dilakukan decommissioning itu
dari PLN sendiri kita tutup dengan baja atau beton. Jadi radioaktif yang terpapar dalamnya itu tidak keluar ke lingkungan bebas ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yakni berpotensi menyebabkan kecelakaan nuklir. Nah, kecelakaan tersebut bukanlah perkara sepele karena radiasinya itu dapat merusak sel-sel dalam tubuh, berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit mulai dari leukemia, janinnya gagal tumbuh dan hingga kematian. Jika terjadi ledakan, perlu waktu sangat lama untuk recovery atau pemulihan. Nah, yang terdapat pada area pln tersebut, melainkan lingkungan yang terpapar radiasi nuklir. Kerugian yang dihasilkan jika peristiwa tersebut terjadi tentu tidaklah sedikit. Maka dari itu, dari pembangunan yang sangat besar tadi itu juga ada kekurangan yang sangat banyak. Kalau kita melakukan decommissioning saja, itu dengan biaya yang sangat besar, juga menjadi beban yang sangat besar juga sih, karena eh, pembersihannya sangat lama, biaya juga sangat mahal, dan bisa adanya kecelakaan seperti tadi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya.